akan kasih tahu trik-trik bagaimana supaya audiensnya tertarik, terus live-nya juga menarik. Yang kedua juga saya akan kasih tahu gimana caranya live yang orang tuh akan stay lama di situ. Saya kasih ilmunya. Kebetulan kemarin kami dari pihak PIC itu belajar di konten kreator dari TikTok langsung. Kita juga dikasih ilmunya gimana caranya live. Nah, ini akan saya turunkan. Mau nggak Bapak Ibu dikasih ilmunya? Mau ya? Oke ya. Anda menjadi PD. Mau nggak Bapak Ibu? Mau ya Bapak Ibu ya? Kok lemas semua? Mau Bapak Ibu? Mau. Kalau Anda nggak semangat terus gimana ya live ya? Mau Bapak Ibu? Mau. Jadi harus semangat. Oke teman-teman, sebelum kita mulai kasih tepuk tangan dulu yang meriah. Ini kayaknya kalau dari tadi itu pada lemes semua, kenapa sih? Karena umurnya udah 74 jadi ikut lemes gitu ya. Oke ya. Jadi Bapak Ibu, saya hari ini ingin mendengar langsung apa masalah-masalah yang dihadapi pada saat Anda live. Nah, saya akan berikan kuncinya supaya nanti ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Kita mulai dari ujung. Bu Muli, kalau live apa masalahnya Bapak Muli? Ada komen negatif. Oke, Komen negatif. takut atau ada? Ada yang komen negatif, Pak. Oh ada, tapi takut nggak? Ya. Oh enggak, oke. Komen negatif. Oke, komen negatif. Oke, terus buat Mas Slamet, apa hambatan dengan Bapak siapa? Ya, Pak Taufik. Pak Taufik sudah pernah coba live di TikTok? Belum. Oh baru. Oke, baru gabung. Bapak kan suka lihat orang live di TikTok. Kira-kira apa nih kendalanya? Kalau misalnya saya, apa yang saya takutin? Nah, kira-kira apa kendala Bapak? Harus beda Pak, nggak boleh sama. Ini yang paling susah nanti sebelah sini. Nanti keliling. Apa Pak kira-kira? Yang belum. Tadi kan komen negatif sudah. Bapak apa? Yang Bapak takutin kalau kayaknya saya kalau mau live takut deh. Apa tuh yang Bapak takutin? Atau ada kendala-kendala apa ketika orang live menurut Bapak? Ditulis ya Diki hambatannya. Ya oke. Pak, kalau Pak Asmus kayaknya udah pede ya, kayaknya dia nggak ada hambatan, kayaknya bisa doang di sini ya. Takut yang nontonnya sedikit. Penonton sedikit. Oh oke, penonton sedikit. Oh berarti masih ada hambatan. Kirain udah jago ya kan. Kalau Bu Lilis apa? Suka bingung Bu mau ngomong apa gitu. Oh bingung. Oke, bingung. Apa Bu? Kendalanya apa? Bu Nisa apa? Apa ya? Harus ada apa yang Ibu kira-kira kurangnya Ibu? Kan Ibu udah banyak lebihnya nih. Kurangnya apa? Gitu ya. Berbagi kurangnya kan kita kan di sini mau berbagi kurangnya. Apa Bu kurangnya? Kalau live kira-kira apa yang Ibu suka jadi kendala? Materi? Live sambil masak. Apa? Semua sih karena udah ngalamin semua ya, konten negatif udah cuek aja. Dari mulai sedikit penonton sekarang jadi banyak. Tuh ya. Oke, waktu ya. Waktu durasi ya. Durasi live ya. Oke, Bu Trisno durasi. Ayo. Kalau Bu ini apa nih? Bu Dija, apa? Kadang-kadang tuh kan saya nggak pakai nampak muka saya, pakai itu aja gambar-gambar. Saya kadang-kadang musik aja, kadang-kadang males ngomong gitu loh. Males ngomong. Oke, males ngomong. Males ngomong. Oke. Terus Ibu siapa nih? Bu Fitri. Udah gabung? Baru mau gabung. Oh, baru mau gabung dipaksa. Iya. Ini dikatakan dulu biar nggak pergi. Bu Fitri hati-hati dikatakan sama Bu Dija. Tuh kan dia pergi ke itu tapi mobilnya mau keluar Pak Ibu. Udah di seberang. Hah? Udah di seberang jalan. Udah di seberang. Dia mah nggak bakalan tahan duduk 5 menit juga lemes. Ya, jadi Bu Fitri apa masalah Ibu Fitri? Pertama ya emang belum pernah live Ya. sekali. Kan Ibu sering lihat orang live kan? Kira-kira apa tuh yang Ibu takutin kalau Ibu, aduh kalau gua kayak gitu kayaknya susah nih. Apa yang Ibu takutin? Karena nggak ada follower. Oh followernya, oke followernya belum ada, oke. Nah ini kan yang susah nih, bagian yang susah nih kan Pak Sugeng. Karena Pak Sugeng kan pede banget, gua kasih yang susah. Apa nih Pak Sugeng? Nyalain udah semua nih. Pak Sugeng yang belum apa? Pada saat Anda live, Anda harus berikan aturan. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, mohon maaf berdasarkan peraturan di TikTok dan mengikuti paduannya, kalau ada yang membuli ataupun yang kata-kata negatif, dengan hormat akan saya blokir. Jadi di awal. Udah tahu belum cara memblokir? Di awal nih. Iya, di awal.
Udah tahu belum cara blokir? Siapa yang belum tahu cara blokir? Ah, belum tahu? Ibu, cara blokir gimana? Coba, Bu Nisa, bantu Bu, sebelahnya cara memblokir. Misalnya ada orang mau diblokir kayak gimana? Coba, tolong Bu, tinggal dicari di mana. Coba yang belum tahu blokir, yang belum tahu memblokir follower seperti apa? Coba, atau memblokir orang yang komen negatif atau orang yang ngomong marah-marah, kita coba blokir. Caranya gimana? Coba, Pak Boji bantu untuk blokir seperti apa? Ibunya nggak tahu. Blokir, blokir. Kalau dari Ya, jadi kalau Anda takut dibully, kuncinya cuma satu. Belajar ngeblokir secepatnya, jangan lama-lama. Jadi kalau orang yang udah kelihatan negatif blokir. Karena kalau sudah diblokir, dia tidak akan bisa naik ke live Anda, atau dia tidak akan bisa lihat live Anda. Jadi Anda blokir detik itu juga, orang itu udah hilang. Bukan, udah bisa belum naikin orang ke live? Nanti kita praktek. Belum? Oke, nanti kita praktekin. Jadi, Oke, teman-teman, saya bilang cara supaya tidak gagal bicara teman-teman, ya. Salah satunya, halo. Oke. Cara supaya Anda tidak gagap adalah, teman-teman ya, sering ngomong di depan kaca sendiri kayak orang gila. Biarin bini bilang kita gila, nggak apa-apa. Gila buat cari duit, Pak Slamet nggak ada masalah. Jadi Pak Slamet, Anda sering ngomong saja di kaca, ngomong sama orang itu seakan-akan orang itu nanya ke Bapak. Jadi Bapak Ibu diulang-ulang terus, karena gini ya Bapak Ibu ya, kalau gagap itu nggak ada obatnya kecuali Anda melakukan pengulangan setiap hari. Kebiasaan. Jadi kita merubah kebiasaan Pak Slamet. Yang tadinya Pak Slamet gagap, bikin Bapak supaya nggak gagap adalah ngomong aja terus. Gitu. Jadi cara kita gagap itu adalah kita ngomong aja terus sampai awal. Karena nanti dari situ kayak kita jalan tol Pak. Orang kan kalau masuk jalan tol kayak takut gitu kan. Tapi kalau Bapak sering ngomong, lama-lama gagap itu akan sembuh dengan sendirinya. Jadi yang harus Bapak kuatkan adalah Bapak sering ngomong di depan kaca, kalau perlu Pak, Bapak baca. Jadi kalau baca itu kan otomatis lancar, gitu loh. Jadi Bapak kalau bingung, Bapak mendingan baca aja, gitu loh. Baca materinya apa. Itu salah satunya adalah menghilangkan gagap. Oke, terus yang ketiga adalah tidak pede. Nah, tidak pede ini, Bapak Ibu ya, gampang Bapak Ibu. Cara orang buat pede adalah nanti saya akan kasih ilmunya di sini sama Pak Al, bagaimana menjadi presenter. Jadi pertama, supaya Anda bisa live, Anda mesti belajar dulu ngomong di depan, atau Anda harus sering presentasi one on one. Itu yang bikin orang jadi pede. Misalnya contoh ya, Pak Slamet ketemu orang, Bapak presentasi aja dengan satu orang. Itu yang nanti akan lama-lama merubah kebiasaan kita jadi pede. Jadi pede itu sebetulnya cuma tinggal Anda tuh posisinya sering ngomong one on one aja. Atau Anda sering presentasi, kayak Bu Nisa kan pede nggak ada masalah. Karena apa? Udah sering terbiasa tampil depan orang, betul nggak? Jadi itu harus dilakukan berulang-ulang, Pak Slamet. Ngomong sama orang one on one dulu. Kalau udah one on one, ngomong dengan 2 orang. Besok lagi ngomong dengan 3 orang. Lama-lama pede itu akan keluar. Dan yang paling penting, ini satu lagi Bapak Ibu, kuncinya biar Anda pede, Anda mesti banyak duit. Saya ngeliat Yusuf kalau closing, dia pede. Kalau nggak closing, kayak ayam mau dipotong Bapak Ibu. Jadi salah satu kunci pede adalah Anda banyak duit dulu. Karena kalau Anda ruwet kayak Mas Abi sebelah saya, Anda nggak pede Bapak Ibu. Mas Abi yang kalau ruwet ya, jadi gini ya Bapak Ibu ya, saya bisa melihat kok orang auranya yang aut-autan, ruwet ya sama masalah, terutama masalah rumah tangga atau masalah pribadi. Itu kalau dilihat juga nggak enak. Auranya itu akan keluar dengan sendirinya. Tapi kalau orang banyak duit kayak Bu Nisa misalnya, auranya dilihat enak gitu. Tangan dong buat Bu Nisa. Nah, kayak Bu Latifah lah. Bu Latifah sama Pak Slamet ini kan termasuk banyak duit ya Bapak Ibu. Orang tidur aja itu 20-30 juta nggak mati loh Bapak Ibu. Tepuk tangan dong buat mereka Bapak Ibu. Tepuk tangan dong. Ya karena mereka berani ngambil keputusan 100 juta. Bapak Ibu kan nggak berani, takut semua, ya kan? Jadi gini, yang membuat orang pede itu Anda harus banyak duit. Karena kalau Anda nggak banyak duit ya, jadi kayak mbak saya tadi mau ketemu orang takut gitu. Jadi harus banyak duit. Caranya buat pede, Anda harus punya uang. Saya soalnya ngeliat perubahan sama Yusuf. Ketika Yusuf bisa closing, wah, gagah dia jalan. Coba kalau seminggu nggak closing, waduh, potong gaji, udah stres mikirnya, ya kan? Ya udah gaji ya Bu. Udah gaji. Jadi pede. Blokir ya, blokir. Enggak, percaya sama saya, teman-teman.
datangnya ketika Anda bisa closing. Percayalah sama